Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-12, adabul waladi ma'a ummihi. Adab anak kepada ibunya. Ayyuhal waladul adibu, wahai anak yang beradab. Idza arafta ta'aba ummika, jika kamu mengetahui lelahnya ibumu fi tarbiyatika dalam mendidikmu, wa uzma mahabbati halaka, dan besarnya cintanya kepadamu, fa bimadza tajziha, maka dengan apa kamu akan membalasnya? Para santri sekalian, di sini menjelaskan tentang adab anak kepada seorang ibu. Tentu kita harus mengetahui apa saja jasa-jasa ibu kepada kita, ya. Sebab dengan mengetahui jasa ibu kepada kita, tentu kita akan menyadari sepenuhnya bahwa ibu kita itu adalah manusia yang terbaik dalam hidup kita ini. Coba kita renungkan bagaimana ketika, ya, ibu kita mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari di dalam Al-Quran. Masa-masa awal ibu kita mengandung kita barangkali mengalami hal-hal yang memang sangat melelahkan. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan wahnan ala wahnin, ya, susah yang paling susah, payah di atas payah. Itu adalah seorang ibu. Umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan ketika mengandung kita, ya, biasanya ibu-ibu hamil muda itu merasa, ya, nyidam, kemudian muntah-muntah, makan tak enak, lemah. Ini luar biasa. Nah, kemudian ketika usianya 9 bulan, ini menunggu kehadiran anaknya, ya, diliputi dengan rasa cemas, ya, rasa pengharapan. Sebab perjuangan ibu itu dalam melahirkan kita itu diantara hidup dan mati. Dengan linangan air mata, darah, ya, memperjuangkan bagaimana supaya kita lahir dengan penuh pengharapan, ya, mengharapkan ketika anaknya lahir sehat, menjadi anak yang soleh atau solehah. Ini perjuangan dari seorang ibu. Kemudian ketika ibu kita setelah melahirkan, itu pun masih mengalami hal-hal yang sulit, di mana mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kurang tidur. Ketika malam kalian masih kecil kemarin, ya, bagaimana kalian membuat ibu kalian kurang tidur, sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar nangis, ya. Tapi ibu kalian dengan penuh sabar, dengan penuh rasa cinta yang luar biasa, ya, dirawatnya kamu, kemudian dididiknya sampai kamu umur sekarang ini. Maka pengorbanan ibu itu sangat besar kepada kita semua. Nah, yang perlu kalian tanamkan dalam diri, pertama, ya, kalian harus bersyukur kalian lahir dari perut seorang ibu yang beragama Islam. Ini anugerah yang paling besar. Kemudian yang kedua, kita lahir dari perut siapa, ibu kita suku apa, kita lahir di mana, ya, itu bukan permintaan kita. Ingat baik-baik. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah membanding-bandingkan ibu kalian dengan ibu orang lain. Wah, seandainya enak sekali ya kalau punya ibu seperti itu, ya. Yang laki-laki, enak sekali kalau punya ibu seperti itu. Jangan. Karena semua sudah Allah yang menakdirkan. Makanya kalau jasa ibu itu mau kita hitung, itu tidak akan bisa terhitung betapa besarnya jasa ibu kita kepada kita. Coba bayangkan dari sejak kita dalam kandungan, kemudian kita dilahirkan, setelah itu kita disusui, kita dirawat, sampai terus, ya, kalian misalkan masuk TK, mungkin ibu kalian yang mengantar beberapa tahun, kalian sekolah SD, ibu kalian yang mengantar beberapa tahun, kemudian kalian usia SMP seperti ini, ya, belum lagi nanti setelah itu kalian sekolah di sekolah menengah atas, kemudian kuliah, ibu kalian. Sampai nanti kalian setelah kuliah
ya ingin minta jodoh juga dengan orang tua. Orang tua yang membiayai. Nanti setelah jodoh, setelah dapat jodoh, pengen rumah sendiri, orang tua juga yang membiayai. Sampai nanti kalian sudah punya rumah, sudah punya pasangan, sudah punya jodoh, punya anak, nanti orang tua lagi yang suruh jaga anaknya. Ini kan luar biasa. Tapi namanya seorang ibu itu luar biasa. Tetap dengan senang hati bagaimana dia akan menyayangi anaknya sampai kapanpun. Nah, ini perlu kalian ketahui. Ya. Supaya apa? Supaya dalam pelajaran ini nanti ada hal-hal yang kita lakukan, ya, walaupun itu tidak bisa membalas jasa ibu kita yang sedemikian besar, tapi setidak-tidaknya ada sesuatu yang kita lakukan sebagai bakti kita kepada ibu. Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak aku baktikan hidupku kepadanya?" Apa jawab Nabi? "Ummuka," ibumu. Summaman, siapa lagi? "Ummuka," ibumu. Summaman, siapa lagi? "Ummuka," ibumu. Summaman, abuka. Ya. Ibumu, 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 baru ayahmu. 3 berbanding 1, bayangkan. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga terletak di telapak kaki ibu. Ini kan satu hal yang memang, ya, Rasul mengajarkan kepada kita supaya hidup kita berkah di dunia, bahagia di akhirat, maka salah satu caranya adalah berbaktilah kepada ibu. Ingat baik-baik itu. Jadikan ibu kita itu sebagai orang yang terbaik dalam hidup kita. Tempat kita curhat, tempat kita bertukar pikiran, itu ibu kita. Karena ibu kita yang paling tahu. 24 jam dari kecil, ya. Setiap hari 24 jam menemani kita terus sampai sekarang. Bahkan yang paling tahu dengan urusan kita, apa-apa masalah kita itu adalah ibu. Nah, ini para santri sekalian, ya. Jadi di sini disebutkan tabaan innaka la taqdiru anta jizya ummaka. Ya, pasti engkau tidak akan mampu membalas jasa ibumu. Wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adabi, dan bagimu hendaklah mengamalkan beberapa adab ini. Jadi kalau ditanya, bisakah kalian membalas jasa ibu? Tidak. Tapi setidak-tidaknya kalian melakukan perbuatan-perbuatan atau adab-adab yang bisa membuat ibu bahagia. Apa itu? Yang pertama, antam tasila awamiroha ma'al mahabbati wal ihtiram. Hendaklah kalian mematuhi perintahnya dengan rasa cinta dan penghormatan. Ini penting. Tidak hanya sekedar patuh, tapi ada rasa cinta dan penghormatan di sini. Coba lihat bagaimana seorang raja kalau memerintahkan pengawalnya. "Pengawal, siap. Ya, kerjakan ini, siap Tuan." Ya. Seorang pimpinan misal menyuruh anak buahnya, apapun yang disuruh siap dilaksanakan dengan senang hati. Nah, kita sebagai seorang anak kepada ibu, ya, ini jasa ibu dengan anaknya melebihi daripada jasa raja kepada pengawalnya. Raja tidak pernah mengandung pengawalnya, raja tidak pernah menyusui pengawalnya, raja tidak pernah melahirkan pengawalnya, tapi ibu. Ya. Makanya kalau disuruh di rumah kalian, apapun yang diperintahkan ibumu, selama itu baik, maka laksanakanlah dengan senang hati dan penuh penghormatan. Jangan ditunda-tunda. Atau misalkan disuruh tidak mau. Ya, "Nak, ya Bu, tolonglah cuci piring nih." Nantilah Bu, masih capek misalkan. Ya. Tapi harusnya begitu ibunya nyuruh, siap. Apapun yang disuruh kerjakan dengan senang hati. Ini kadang disuruh cuci piring, kerjakan juga, tapi piringnya berbunyi, kelentang, rasanya seperti tidak ikhlas, apalagi bermuka masam. Disuruh nyapu, tidak bersih misalkan anak putri. Ya, anak laki-laki disuruh ini itu, ya, masih juga membantah. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Caranya bagaimana? Ingat jasa ibu tadi. Dulu kamu kecil ketika nangis, apakah ibumu menunda-nunda kamu minta susu? Ya, nangis di kamar, ibumu di luar sedang menjemur baju, lari dia. Tengoknya ada apa-apa dengan anaknya.
Ya, oh anaknya lapar, oh anaknya pipis, oh anaknya buang air besar. Coba ingat-ingat ketika kalian sakit di rumah. Apa yang kalian minta, ibu kalian selalu mendampingi, menyediakan apa yang kalian minta. Jadi itu ingat-ingat terus. Ya. Supaya kita sebagai seorang anak itu, rasa cinta kita kepada ibu kita itu betul-betul ya tertanam di dalam hati kita. Nah, ini yang kedua, wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha. Hendaklah kalian melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan hatinya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang membuat ibumu senang selama itu baik. Kalau ibu memerintahkan yang baik, patuhi, ikuti, laksanakan. Kalau ibu memerintahkan yang tidak baik, jangan sekali-sekali menentang. Walaupun kita tidak boleh mentaati, tapi berlakulah bijaksana agar ibu kita tidak sakit hati. Ya, makanya harus ada ilmunya. Bagaimana ibu kita supaya tidak sakit hati, tidak kecil hati, kita tidak mengecewakan. Ya, itu kita harus pandai yang seperti itu. Kemudian watabtasima mamahada iman, selalu senyum di depannya. Ya, selalu tersenyum. Watad'u alaha bitulil umri, selalu mendoakan dengan panjang umur, fisihatin wa afiatin, semoga ibu kita selalu sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, diberi panjang umur. Maka kalian santri jangan pernah bosan untuk berdoa setiap ba'da sholat, ya, minimal doa Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal itu. Syukur kalian tambah, minta ya Allah, ya, minta kebaikan untuk ibu kita, minta supaya ibu kita itu ya menjadi manusia yang betul-betul nanti akan bahagia dunia akhirat. Minta dengan Allah. Insya Allah doa santri itu diijabah oleh Allah. Apalagi yang orang tuanya atau ibunya sudah meninggal. Ya, Pak, apakah masih ada kesempatanku untuk berbakti kepada ibu sedangkan ibu sudah meninggal? Ada. Nabi mengajarkan, ya, doakan dia. Doakan dia, bacakanlah ayat-ayat Al-Quran, ya. Itulah cara kita berbakti kepada ibu kita yang sudah meninggal. Jangan sekali-sekali kita melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hatinya. Misalkan bermasa muka, ya marah kepada ibu kita, berbohong kepadanya, kemudian berkata kasar, memandanginya dengan pandangan yang tajam. Ini sangat tidak layak dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Jadi hati-hati, jadikan ibu kita itu sebagai keramat hidup. Banyak orang-orang besar, orang-orang hebat, khususnya di Indonesia ini, kehebatan mereka ya tidak lepas daripada doa seorang ibu. Kehebatan mereka tidak bisa lepas daripada berkahnya seorang ibu. Tanyalah kepada orang-orang yang hidupnya itu ya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang hebat, ya. Insya Allah mereka berbuat baik kepada ibunya. Karena doa ibu ini luar biasa, ya. Doaul walidi li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya. Maka kalau ibumu misalkan menengadahkan tangan setiap habis sholat mendoakan kamu, itu luar biasa. Ya, pengaruhnya kepada seorang anak itu luar biasa. Nah, inilah para santri sekalian. Jadi mungkin kalian terasa begitu kalian tinggal di asrama jauh dari ibumu, ya, terasa saat-saat kalian di samping ibu, kasih sayangnya seperti apa. Ya, bahkan kadang-kadang ketika mereka datang kemari membawa makanan kesukaanmu, itu kalian harus ingat betapa ibumu itu, ya, kasihnya itu tidak akan berpenghujung selama-lamanya. Dan doakan dia selalu dalam kebaikan. Insya Allah
nanti orang tuanya, bagi orang tuanya yang sudah meninggal, ya, dia orang yang solehah, seorang ibumu yang sudah meninggal, nanti kamu akan dipertemukan lagi di dalam surga. Dalam Al-Quran itu disebutkan, dan orang-orang yang beriman dan mengikuti anak cucu mereka itu dalam iman mereka, maka mereka akan dipertemukan lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, ya, jadikan ibu kita sebagai manusia yang terbaik dalam hidup kita. Mumpung masih ada kesempatan, yang ibunya masih ada, berbaktilah kepadanya. Jangan pernah kau sia-siakan. Nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian sudah berumah tangga, ibu kalian sudah menginjak usia senja, umur 70, 80, 90 tahun. Ini memang dalam aturannya harusnya anak laki-laki yang merawat. Ya. Tetapi nanti kalau seandainya disuruh untuk siapa yang merawat ini, ambil. Karena itu suatu keberuntungan. Siapa anak yang merawat ibunya ketika ibunya tua, itu sebuah keberuntungan. Ya. Percayalah, surga menantimu itu. Ya. Memang susah, namanya orang sudah tua kan. Dalam Al-Quran itu disebutkan, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Ya, yang dikasih umur panjang, berkuranglah bentuk penciptaannya. Dia akan kembali seperti masa anak-anak lagi. Kalau sudah umurnya sudah katakanlah sudah jempo, dah tua, itu kadangnya di kamarnya di mana-mana bau apa? Bau pipis, ya kadang maaf buang air besar di mana-mana, kadang makannya susah. Tapi itu kesempatanmu untuk apa namanya itu? Pokoknya keberuntungan yang besar lah kalau kalian mau merawat ibumu ketika dia berada di usia senja. Tidak semua orang mampu loh, bahkan tidak semua orang mau. Jadi kalau kalian mampu, mau dengan ikhlas, itu satu keberuntungan yang besar. Percayalah, surga menantimu kelak di sana. Ya. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.